Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 wanita yang dirindukan surga, yaitu 10 kisah teladan dari Siti Khadijah, wanita yang dinantikan surga. Siti Khadijah radhiyallahu anhu menjadi satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan oleh Al-Zahabi. Artinya, pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai biografi, Siti Khadijah disebutkan karakter unggulannya yang telah terlihat sebelum dia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 10 poin keistimewaan Siti Khadijah yang punya julukan Ummul Mukminin. Yang pertama, lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, Walid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misal mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan kuat. 2. Julukan Khadijah. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah seperti ditulis dalam buku sirah dari Abdul Al-Malik bin Hisham. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Tahirah atau yang suci, the pure, pada sosok Khadijah. Tak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. 3. Tidak menyembah berhala. Dikutip dari About Islam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Saat di festival itulah, ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya, dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tidak menyenangkan lain dari para peserta. 4. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tidak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. 5. Melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya. Saat menikahi Rasulullah SAW, Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, Nafis binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafis kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW.
Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi karena perbedaan usia yang besar. Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. 6. Pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau Putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Saat itu dia menemani Rasulullah SAW yang ketakutan seperti diceritakan Aisyah putri Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam hadis yang artinya beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah mengatakan, sekali-kali janganlah takut, demi Allah dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. 7. Membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Saat itu Khadijah mendatangi pamannya Waraqah bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Waraqah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan, namun dipercaya Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti diceritakan Siti Aisyah. 8. Meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafan. Dalam kitab Al-Busra dari Syahid Muhammad bin Alwi Al-Miliki Al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sebagai kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak ada 5 orang yang menggunakan kayu kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah SAW. 9. Kisah sedih Rasulullah dan Khadijah. Kisah sedih pasangan ini terangkum dalam Amul Hujni, tahun kesedihan pada kehidupan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW kehilangan pamannya Abu Thalib dan Khadijah karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hingga berpulang. Khadijah yang lahir pada 555 AD atau sebelum Masehi berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah. Momen tersebut kira-kira sama dengan 22 November 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan pada Rasulullah SAW dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Dan terakhir 10. Anak Khadijah dan Rasulullah. Pasangan Khadijah dan Rasulullah SAW diceritakan memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun Qasim dan Abdullah meninggal saat masih berusia anak-anak. Selanjutnya pasangan tersebut tak lagi dikaruniai anak laki-laki.
Sementara anak perempuan Khadijah dan Rasulullah tumbuh dewasa, ikut dalam penyebaran Islam dan menjadi contoh untuk para muslim. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.